Dieng adalah salah satu wilayah di Indonesia yang disebut dengan negeri di atas awan. Tapi namanya sendiri berasal dari bahasa Kawi kuno, Di Hyang, yang berarti tempat para dewa bersemayam. Dan itu bukan sekedar nama, karena di bawah tanah Dieng yang kita injak hari ini, masih ada ratusan candi yang belum ditemukan. Dan sebagian di antaranya muncul sendiri dari dalam bumi. Nama Dieng berasal dari dua kata, Di yang berarti gunung atau tempat tinggi, dan Hyang yang berarti dewa atau makhluk ilahiyah. Tapi lebih dari sekedar nama, dalam serat Paramayoga karya Pujangga Ranggawarsita, dikisahkan bahwa Sang Hyang Jagatnata sengaja memindahkan simbol kahyangan dari Gunung Meru di Himalaya ke tanah Jawa. Dan tempat yang dipilih sebagai kahyangan baru itu adalah Dieng, menjadikannya Pingkalingganing Bawana, poros dunia. Bukan kebetulan, bukan sekedar legenda. Karena setelah mitos itu beredar, ratusan candi dibangun di sana sebagai bukti nyata keyakinan itu. Dan ini yang membuat para arkeolog tidak bisa berhenti menggali. Kompleks Candi Arjuna di Dieng adalah struktur keagamaan Hindu tertua yang ditemukan di Pulau Jawa. Dibangun antara abad ke-7 hingga ke-9 Masehi oleh dinasti Sanjaya. Para ahli memperkirakan, dulu ada sekitar 400 candi yang berdiri di kawasan Dieng. Tapi bencana alam, banjir, longsor, dan letusan gunung berapi mengubur hampir semuanya. Sekarang yang tersisa dan sudah direstorasi hanya 8 candi. Yang 392 lainnya masih terkubur di bawah tanah yang kita injak. Dan yang lebih mengejutkan, pada tahun 2013, seorang warga lokal mengaku mendapat bisikan gaib untuk menggali di Bukit Pangonan pada ketinggian 2.500 meter. Dan di sana ditemukan sebuah candi yang belum pernah ada dalam catatan arkeologi manapun. Diberi nama Candi Wisanggeni. Dan ada 2 fakta lagi yang membuat Dieng benar-benar berbeda dari tempat manapun di Indonesia. Secara geologi, Dieng berdiri di atas kaldera vulkanik yang terbentuk sejak 3,6 juta tahun lalu. Tanah di bawahnya masih aktif. Kawah timbang hingga hari ini mengandung gas hidrogen sulfida dan karbon dioksida yang mematikan. Artinya, para Brahmana dan pendeta Hindu kuno memilih membangun ratusan candi di atas kawasan vulkanik aktif yang sewaktu-waktu bisa meletus. Seolah justru kekuatan alam yang berbahaya itulah yang membuat tempat ini dianggap suci. Dan satu tradisi yang masih hidup sampai hari ini, ruatan anak gimbal. Anak-anak yang lahir dengan rambut gimbal di Dieng dianggap sebagai titipan leluhur. Dan rambutnya hanya boleh dipotong jika si anak sendiri yang memintanya. Dieng bukan sekedar tempat wisata yang indah. Dia adalah lapisan demi lapisan. Geologi purba, peradaban kuno, kepercayaan yang masih hidup, dan misteri yang belum selesai. Di bawah tanah yang kita injak saat foto-foto di depan candi, mungkin masih ada ratusan bangunan suci yang menunggu untuk ditemukan. Kamu sudah pernah ke Dieng? Atau ada yang baru tahu soal 400 candi yang terkubur? Komen di bawah. Dan kalau ini bikin kamu penasaran sama sejarah tersembunyi Indonesia, share ke yang perlu tahu.